Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Jadi kita hari ini mau mengucap syukur pada Tuhan kalau kita boleh berkumpul hari ini, kita boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk naikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan hadir di dalam bait kudusnya dan sungguh kami percaya kita semua adalah bait kudusnya Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu sungguh memenuhi kami, boleh memimpin setiap langkah kehidupan yang kami, boleh memimpin ibadah yang kami. Dan sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami datang membawa masalah, kami boleh pulang dengan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian sama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Yesus. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami, Yesus. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur bagi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Sungguh tak ada seperti-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan, memenuhi hati setiap kami yang kosong Tuhan. Kau penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan sungguh kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu memuasai kehidupan kami boleh pulang tidak sama ketika kami datang. Kami boleh beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau memuji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh satu kesaksian dari teman kita. Untuk Desi, waktu dan tempat saya persilakan. Boleh silakan duduk. Shalom. Shalom teman-teman. Ini nggak tahu udah yang keberapa kali, ke-6 kali ya. Oke, saya terlalu banyak kebaikan Tuhan yang aku rasain gitu, sampai aku tuh bingung mau ceritainnya dari mana. Gitu. Cuman, oke.
jujur aja selalu nervous kayak gini gitu, selalu setiap saat tuh pasti gini. Oke. Jadi hari Kamis sebelum aku pertama kali kesaksian yang awal bulan Juli ini, Kamisnya aku konfirmasi lagi sama Tuhan gitu. Aku bilang sama Tuhan, karena aku belum benar-benar saya yakin itu gitu, kalau Tuhan yang suruh aku kesaksian. Aku minta sekali lagi sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan yang suruh aku untuk kesaksian, aku minta konfirmasi lagi. Kalau Ko Beni atau Cimersi nggak nanyain aku secara pribadi, aku nggak jadi kesaksian ya Tuhan, aku bilang gitu sama Tuhan. Terus di hari itu juga setelah ibadah Ko Ben nanya gitu, kok kamu nggak jadi kesaksian? Dia bilang. Terus aku di situ masih denial sama Tuhan. Aku kayak belum mau, nggak ngeh. Terus hari Jumatnya diingetin lagi. Dan sepanjang aku mau kesaksian kan aku bilang kan kayak aku tuh nggak bisa tidur loh, susah tidur, sulit banget tidur gitu karena banyak banget gitu kayak hal-hal yang mengganggu pikiran. Kayak Tuhan tuh suruh kayak aku terkadang belum yakin gitu. Terus waktu berarti itu Kamisnya yang awal bulan, hari Minggunya dengar firman Tuhan, Ko Jeffrey bawain tentang perumpamaan seorang unta masuk ke dalam lubang gitu. Dan itu sangat memberkati saya banget, kayak kita tuh harus tanggalin semua gitu. Sama yang aku alami tuh benar-benar relate gitu. Terus itu pun dapat firman lagi dari ayat perjamuan kudus di Matius 11 ayat 15. Dibilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kayak Tuhan tuh selalu nyatain gitu, kayak lewat setiap firman yang ada di doa fajar yang aku dengar gitu, kayak konfirmasi demi konfirmasi Tuhan tuh nyatain gitu. Terus kayak hari Minggunya pun aku langsung oke, aku mau kesaksian Tuhan, aku bilang ke Ko Ben gitu. Dan pulangnya di situ aku masih ada job kan untuk kerja. Setelah itu tuh aku sempat tidur, dan puji Tuhan gitu, kayak mulai dari saat itu aku udah bisa tidur bener-bener yang kalau mau tidur tuh sebelumnya kayak pikirannya penuh gitu, nggak bisa tidur. Tapi setelah aku konfirmasi yes aku mau, langsung bisa tidur gitu. Sampai saat ini puji Tuhan nggak pernah ada pikiran-pikiran yang kayak gitu lagi gitu. Kayak ketika kita udah deal, oke, kayak langsung jadi tenang, bener-bener yang ya Tuhan aku mau gitu. Kalau misalnya Tuhan yang suruh aku mau gitu. Nah terus Rabunya sebelum konfirmasi itu aku udah ke dokter. Setelah begitu banyak pergumulan yang aku alami yang sebelum-sebelumnya nih, aku nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya aku sebegininya segitu. Kalau misalnya nggak salah tuh aku yakin banget gitu, kayak nggak terombang-ambingkan gitu. Aku tanya kenapa ya Tuhan, apa penyebabnya gitu sampai aku bisa seperti ini sampai sekarang ini. Terus Tuhan kasih ingatan gitu tentang Papa, balik lagi. Kalau zaman dulu Papa tuh begitu yakin gitu sama aku, makanya Papa nggak pernah larang-larang aku kemana-mana. Jadi timbal baliknya adalah aku selalu bilang ke dia, Pak hari ini aku mau pergi sama si ini, pulangnya jam segini. Terus kayak aku jadinya tuh kayak lebih terbiasa untuk berkata sebenarnya, berkata jujur sama Papa. Jadi aku tuh nggak suka bohong. Dan itu aku praktekkan di kantor kan. Terus ketika saya itu tanda kepercayaan gitu. Ketika Papa aku percaya sama aku jadi nggak mau lagi kayak hilangin kepercayaan Papa gitu. Kayak aku bener-bener jaga hidup. Terus kayak di kantor yang itu, mesti kayak aku tuh bener-bener yang berusaha, aduh gak boleh sampai bohong, sekecil apapun ngomong aja gitu. Mesti ketika kita bohong, mesti itu akan berlanjut ke depannya gitu, bikin alasan lagi. Dan puji Tuhan kayak gaya hidup, maksudnya didikannya yang seperti itu tuh ngebuat aku bisa survive gitu. Jadi ketika dipercaya tuh rasanya kita mampu gitu. Terus dan aku yang waktu Bapak meninggal tuh aku dapetin ini gitu di rumah duka. Maksudnya kita tuh hidup buat apa sih Tuhan? Kayak aku tuh jadi nangkep nama baik itu Amsal bilang lebih berharga dari kekayaan yang besar gitu. Nama baik itu yang cuma bisa kita tinggalin ketika kita udah meninggal nanti gitu. Cuma nama baik yang bisa terus ada, dikenang sama semua orang. Dan aku inget banget gitu, Papa tuh suka ajak aku juga kan
dia bantuin orang-orang yang meninggal gitu, prosesnya segala macam. Terus ketika dia meninggal, banyak orang yang inget jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan iya Tuhan, kita tuh hidup harus bawa nama baik loh. Nama baik siapa? Nama baik Tuhan gitu loh. Kayak jadi itu yang sangat-sangat membuat aku tuh yakin gitu. Yuk, aku mau benar-benar hidup kayak Tuhan, biar nama Tuhan yang ketika aku hidup, orang lain ketemu aku tuh bukan lagi aku gitu, tapi dia lihat Tuhan, ada pribadinya Tuhan. Terus juga gimana caranya di kantor tuh aku suka denger firman yang keras. Aku bilang kayak sama Gisela, sama Sylvie, aku selalu bilang kayak aku suka banget firman yang keras loh, walaupun aku nggak bisa dikerasin orangnya ya, tapi aku suka firman-firman Tuhan tuh yang keras, karena menurut aku firman Tuhan yang keras itu sangat mendidik gitu. Terus aku dengerin lambat laun kayak ada mungkin karakter-karakter yang dulu aku bilang, tapi aku orangnya begini gitu, aku orangnya begini, tapi firman Tuhan tuh mengubahkan gitu. Saya nggak ada hati yang nggak bisa Tuhan ubah gitu. Terus kayak ya mempermalukan nama Tuhan. Kayak aku tuh langsung ketika aku hidup, aku jadi kayak mikir, yuk jangan mempermalukan nama Tuhan. Ketika kita mulai kecewa sama orang lain, ketika kita mulai ragu sama Tuhan, kita nggak mengandalkan Tuhan tuh kayak kita tuh mengecewakan Tuhan loh sebenarnya. Karena dia tuh punya Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Yuk jangan ragu, yuk jangan khawatir gitu. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup memelihara kehidupan kita gitu. Dan itu yang selalu jadi kekuatan aku gitu, kayak ayo, kalau misalnya emosinya belum bisa kekontrol, kayak aku tuh jadi Tuhan maaf ya gitu loh. Kayak bener-bener yang itu sih yang aku pegang gitu. Terus apapun yang dilakukan tuh benar-benar harus untuk Tuhan. Karena kenapa? Ya, karena menurutku lebih gampang menyenangkan hati Tuhan daripada manusia gitu. Karena manusia tuh banyak maunya, banyak menuntut gitu. Kayak gini-gini salah, terus selalu salah gitu di mata manusia. Itu yang aku alamin kan di kantor gitu. Terus kayak cuman Tuhan yang ngerti gitu. He knows me better than myself. Bahkan kayak Tuhan tuh tahu loh ketika aku salah, dia tegur aku secara lembut gitu. Terus ngingetin firman Tuhan, yuk jangan begini yuk. Kayak firman Tuhan tuh selalu yang ngingetin aku gitu. Maksudnya ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu akan beda gitu hasilnya. Kita jadi gak mandang lagi orang mau harga kita atau enggak gitu. Kita lakukan aja motivasinya untuk Tuhan gitu. Kita nggak akan lagi yang namanya minta penerimaan gitu, nggak minta validasi dari orang mau hargai atau tidak, kita tetap lakukan yang terbaik gitu. Kayak yang penting gue udah lakukan yang terbaik gitu buat Tuhan. Maksudnya kayak orang nggak terima pun it's okay gitu. Terus kayak gini aku tuh selalu nervous banget gitu kan di depan. Bahkan dari aku masih puji Tuhan pelayanan dari sekolah minggu sampai sekarang gitu, mau segala macam pelayanan tuh aku selalu bilang aku nervous gitu. Karena menurutku pelayanan tuh sangat berarti gitu. Kayak kalau Tuhan masih pakai kita, itu berarti Tuhan percaya sama kita dan kita tuh ngelayani Allah yang besar loh. Allah yang gak ada duanya gitu. Jadi kalau buat aku ketika kita melayani Tuhan, yuk beri yang terbaik gitu. Terus kayak aku juga belajar untuk tidak pilih-pilih dengar firman Tuhan yang enak-enak aja atau yang keras-keras aja. Terus kayak semua, aku percaya semua pembicara yang Tuhan taruh lewat setiap doa, lewat setiap ibadah, aku percaya gitu itu pilihannya Tuhan dan aku mau denger gitu setiap apa yang udah Tuhan kasih gitu. Dan waktu itu Cidebi pernah bilang ke aku, nanya gitu, Des biasa gak? Aku bilang biasa lah. Kayak aku tuh bener-bener yang rindu gitu loh, kayak setiap minggu ini firman dapat apa ya Tuhan, mau ngomong apa ya gitu. Jadi kayak benar-benar yang rindu dan haus akan Tuhan itu benar-benar ada gitu dalam diri ini. Jadi kayak ketika datang ibadah motivasinya ya benar-benar untuk datang cari Tuhan. Bahkan ketika aku juga nanya balik, Cidepi datang nggak minggu ini? Datang, duduk di mana? Jadi kayak aku tuh nggak perhatiin karena aku benar-benar yang fokus gitu loh. Kayak mau dengar firman udah. Jadi kayak yuk buat teman-teman semua, kayak semoga kesaksian saya memberkati kita jadi anak Tuhan yang hidupnya beda gitu, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kayak aku pun selalu berdoa gitu, Tuhan kalau misalnya hidupku tuh mulai jauh Tuhan
jangan biarkan aku jatuh sampai tergeletak, jangan biarkan aku jauh-jauh gitu, jangan ambil rohnya Tuhan daripada aku gitu. Kayak aku tuh takut banget nggak Tuhan sertai gitu, karena tanpa Tuhan tuh kita nggak ada apa-apanya, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Desi untuk kesaksiannya, biar kita boleh belajar buat dimanapun kita ditempatkan, kita boleh fokus untuk bangun hubungan dengan Tuhan dan orang boleh lihat Tuhan hidup dalam lewat kehidupan kita, amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Pujian ini menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Sebab sukacita di dunia tidak ada yang sama dengan sukacita daripada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyatakan sukacita dalam Tuhan, amin. Mendampingi setiap langkahku, berikan kebesaran untuk berikan yang telah melukiskan kemuliaan jalan yang indah. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Mari yang percaya bahwa sukacita daripada Tuhan yang terbaik boleh katakan yeay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya. Haleluya. Teman-teman boleh saya bersihkan duduk. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam kehidupan yang kami. Kami rindu Tuhan untuk duduk diam di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagimu, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau nyatakan pujian. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagimu, hadirmu di hidupku, terutama anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan,
Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Yesus yang hidup. Semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami. Kami boleh ada hari ini. Karena anugerah-Mu. Karena belas kasihan-Mu. Bahkan ketika kami boleh berada di lembah yang kelam, Engkau tetap memegang tangan kami. Semua anugerah-Mu. Walaupun hari ini kami sedang berhadapan dengan badai hidup yang keras, kami tidak takut. Sebab Engkau menyertai kami. Semua karena anugerah-Mu. Yesus yang hidup. Engkau di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dan teruslah bergerak di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan terus menuntun setiap kami, bahkan kami percaya urapan yang baru ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus malam hari ini kami mau bersukacita dan menyambut kehadiran-Mu. Karena Engkaulah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang mau bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bolehkah kita bersukacita dan bertepuk tangan menyambut kehadiran Allah Roh Kudus di tengah-tengah kita. How great thou art. Bisa. Sekali lagi ya. Begini, kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Boleh bicara kiri kanan kepada teman-teman saudara. Kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Kamu melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah. Katakan, dancing my soul, my Savior. Berapa banyak di antara saudara yang kagum akan Allah yang hidup hadir di tengah-tengah kita. Berapa banyak saudara yang kagum, saya boleh lihat tangan saudara dilambaikan. Maukah kita menghormati kehadiran Dia? Sekali lagi katakan, dancing my soul. Dengan segenap hati katakan,
Bolehkah tanpa musik, para pemusik bisa kalian bangkit berdiri? Yuk kita nyanyi sama-sama, karena dia ada di tengah-tengah kita. Allah Roh Kudus yang hidup, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita muliakan dia. Angkat tangan saudara dan katakan, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great. Penuhi ruangan ini dengan pujian pengagungan akan dia. Haleluya. Oh, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Pejamkan mata saudara. Bolehkah keyboard mainkan lagu ini? Saya merasakan dia hadir. Dia sedang mengalir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bahkan ketika engkau menyanyikan lagu ini, dia sedang memulihkan hatimu. Dia sedang memberikan kesegaran yang baru. Dia sedang mengangkat kepalamu untuk melihat kekuatan yang datang daripada dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru. Yang sedang dihidupkan. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dia sedang memberi kekuatan kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Koralabasyaka daralabakana daralabakana. Koralabakana mayaralamasyaka daralabakana. Kinaralabakana daralamasyamakan daralabakana. Bergeraklah ya Allah Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu yang mengasihi Engkau. Bergeraklah ya Allah Roh Kudus di tengah umat-Mu yang mengasihi dan menanti-nantikan Engkau. Karena Engkau tidak akan mengecewakan setiap orang yang berharap kepadamu. Engkau tidak akan mengecewakan setiap orang yang haus dan lapar akan Engkau. Karena malam ini adalah malam terobosan di mana Engkau akan mengerjakan sekali lagi. Karena kami percaya Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus itu Allah di dalam kekuatan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bolehkah sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Silakan saudara duduk. Sekali lagi shalom setiap saudara. Senang sekali untuk saya boleh berada di GPDI Sahabat Allah. Saya bertumbuh dari sekolah minggu, saya ada di gereja GPDI Ketapang dulu. Dan setelah itu semakin saya mulai remaja dan pemuda, papa mama saya ada di gereja ini dan ya boleh dibilang saya bertumbuh mengenal Tuhan, melayani Tuhan di gereja yang luar biasa ini. Buat saya GPDI Sahabat Allah adalah satu gereja yang mengantar saya untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Tadi saya berbincang-bincang manggilnya apa nih? Om Sam ya. Di sini saya ngomong-ngomong dulu dulu ada doa semalam suntuk, ada doa fajar pagi hari. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap masih ada. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah pesan Tuhan malam ini adalah jangan kehilangan semangat. Boleh katakan
teman yang ada di sebelah saudara, jangan kehilangan semangat. Siapa tahu teman itu lagi kehilangan semangat atau nyaris-nyaris kepingin hilang gitu kan ya. Dan semangat itu penting sekali untuk setiap kita. Ketika kita kehilangan semangat, nggak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lebih baik. Karena semangat adalah suatu kegairahan dan kemauan untuk bekerja serta berjuang. Ketika semangat itu hilang, maka kita hilang juga semangat untuk berjuang. Dan ketika semangat berjuang itu hilang, maka ini yang di sini dikatakan mati segan, hidup segan, mati tak mau gitu ya. Jadi ngap-ngapan begitu loh. Kitab Amsal 18 ayat 14 menuliskan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saya ingin kita baca sama-sama. Yuk 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan di sini. Ketika semangat seseorang itu hilang atau patah, sedikit aja penderitaan itu udah menjadi sesuatu yang sangat berat. Kita sudah melewati masa yang tidak mudah, masa pandemi. Hampir 3 tahun ya kita lewatin ya. Itu tidak mudah. Ada berapa banyak orang bunuh diri bukan karena COVID, tapi karena kehilangan semangat. Karena sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi saya berdoa setiap kita malam ini semangat saudara akan dibangkitkan kembali. Persoalan dari hidup ini bukan betapa badainya keras sekali. Bukan betapa goncangan dalam hidup itu keras. Bukan betapa dalamnya lembah itu. Bukan betapa keringnya padang gurun. Tapi ketika seorang kehilangan semangat, dia tidak akan dapat melakukan apapun juga. Semangat juang itu diperlukan sekali dalam kehidupan setiap kita. Ketika saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, mereka masih bersemangat, saya senang sekali karena saya tahu pengharapan itu pasti timbul kepada orang yang bersemangat. Semangat itu seperti motor atau penggerak kehidupan. Berapa banyak mungkin di antara saudara yang kesini naik motor, ya meskipun motornya ngojek atau mungkin naik Grab, mobil atau nyetir sendiri. Kan gak mungkin kalau tanpa mesinnya. Dan mesin itu adalah penggerak supaya kendaraan itu bisa berjalan. Dan sama seperti dalam hidup kita, semangat adalah penggerak dalam hidup ini. Semangat di dalam kehidupan pribadi, di dalam bekerja, semangat di dalam pelayanan, semangat di dalam rumah tangga yang ada. Semangat diperlukan, tapi kita sering menemukan penyebab semangat yang hilang, orang-orang yang patah semangat. Tahukah saudara ketika semangat kita hilang, maka kita segan untuk melakukan hal-hal yang positif. Bahkan olahraga. Olahraga butuh semangat gak? Butuh, saya pun juga begitu. Aduh kalau udah mau olahraga, aduh rasanya malas ya, masih ngantuk, masih pengen tiduran lagi. Tapi apa yang membuat saya semangat? Saya harus sehat, saya harus melayani Tuhan. Saya harus bisa berdiri berjam-jam. Sebab itu saya harus olahraga. Dan ada berbagai macam semangat yang ada. Nah mari kita lihat di sini, apa sih penyebab semangat hidup itu hilang? Pasti ada sebabnya. Yang pertama, merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, pantesan aja kerjaanku yang gak akan maju. Orang tuaku seperti itu. Seringkali kita menyesali masa lalu yang ada. Tahukah saudara, masa lalu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Kalau masa lalu itu yang terus kita ingat-ingat. Sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Atau kita sesali. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita gak bisa mengubah kita lahir dari orang tua yang mana. Mungkin orang tua kita tidak memiliki satu keuangan yang baik untuk menyekolahkan kita lebih baik lagi. Mungkin orang tua kita lahir dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perceraian. Sehingga kita menjadi generasi yang bingung. Kita gak bisa mengubah. Kita gak bisa mengubah warna kulit kita, rambut kita, ras, suku, tinggi tubuh kita, nggak bisa. Tetapi apa yang kita bisa lakukan adalah mengubah masa depan. Katakan amin. Allah kita adalah Allah masa depan. Itu sebabnya
dia memberikan wajah ini di depan. Ada hari ini yang datang sini, wajahnya di sini. Jadi kalau mau ngelihat apa-apa dibuka dulu rambutnya gitu ya. Mukanya di belakang. Enggak ada. Semua muka di depan. Tuhan punya maksud bahwa dia adalah Allah masa depan. Untuk melihat ke depan. Kita lihat di sini. Karena merasa tidak punya apa-apa. Sehingga apa yang terjadi? Menjadi cemas dan takut. 1 Samuel 17 ayat 10-11 dikatakan gini. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan di sini, ketika kita merasa tidak mampu, apa yang terjadi? Kita akan merasa cemas dan ketakutan. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Israel. Ini yang dialami oleh orang-orang Israel ketika berhadapan dengan Filistin. Dan apa yang terjadi ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin? Langsung kecil hati, ancaman-ancaman yang ada. Patah semangat juga bisa terjadi ketika kita mengalami kehidupan mungkin dihina, direndahkan, difitnah. Bahkan juga kita diperlakukan tidak baik. Akhirnya ya udahlah memang seperti ini. Hari-hari ini kan kita biasanya sudah terbiasa dengar kata-kata bullying ya, dibully. Kalau bahasa Indonesia yang kerennya sekarang namanya apa? Dirudung. Ada yang tahu dirudung? Tahu nggak? Nggak tahu juga kan? Saya juga baru tahu kemarin-kemarin. Oh bahasa Indonesianya tuh dirudung gitu ya. Itu dibully, dikatain, dibilang, aduh kamu nggak mungkin bisa seperti itulah. Alah badanmu seperti itu. Ya orang tuamu kayak begitu. Saya pernah ngalamin seperti itu juga. Saya ingat waktu saya di SMP, waktu saya masih di SMP tuh ada adik saya sekelas dengan kakak adik itu satu kelas. Kakaknya nggak naik, jadi mereka berdua satu kelas sama dan sekelas dengan saya. Dan setiap kali, nggak tahu di sini masih begitu nggak ya? Dulu kan mainnya ngata-ngatain bapak kan? Iya kan, ngata-ngatain bapaknya namanya siapa gitu kan ya. Terus setiap kali saya nggak tahu kenapa ini adik kakak sering banget bully saya, merudung saya. Tiap kali masuk kelas dia bilang, papa saya namanya Yahya. Jadi dua-duanya tuh gini, Yahya, mau masuk Yahya. Lama-lama saya sebel juga, tiap kali gitu loh. Dan itu dua lawan satu, adik kakak kayak gitu. Saya inget-inget maaf ya di sini kalau mungkin ada yang punya nama keluarga Bokat ya. Nah ini dua family name-nya Bokat. Saya pikir gimana cara buat mereka tidak lagi bully saya. Saya cuma sendiri, badan saya kecil. Mereka gede-gede begitu ya, umurnya lebih tua dari saya. Saya berdiri di atas panggung yang biasa guru ngajar. Saya giniin tangan saya, kaki saya gini. Bokat. Kayak ayam. Sejak itu dia gak berani ngatain lagi. Itu kalau kita punya semangat. Tapi ini jangan dicontoh ya, semangat yang abang jangan. Wah lain kali contoh nih Bu Betty bilang oke gitu ya. Ini saya loh, saya dulu. Nah berapa banyak kita mengalami dibully atau dirudung akhirnya membuat kita menjadi cemas dan ketakutan. Kadang hal ini membuat semangat hidup hilang. Semangat untuk pergi sekolah. Berapa banyak anak-anak yang pergi sekolah akhirnya males gak mau sekolah karena memang dihina, dibully. Saya pernah ngalamin ini, mungkin saudara pernah ngalamin, bahkan mungkin di tempat kerja, bahkan mungkin di dalam pertemanan yang ada. Dan dikatakan begini, kadang hal ini membuat semangat hidup hilang karena kita sendiri merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya, lihat di sini, dan merasa insecure dan rendah diri, inilah yang jadi sumber kenapa semangat hidup jadi sering hilang-hilangan. Rasa rendah diri. Perhatikan, rendah diri adalah satu hal yang tidak baik. Rendah diri itu sama dengan minder. Rendah diri biasanya karena merasa diri tidak mampu, gak punya apa-apa. Tahukah saudara ketika kita ada di dalam Kristus, apa yang terjadi adalah sebenarnya dia mengangkat hidup kita. Karena dia mengubahkan hidup kita dan bahkan membuat kita, memberikan kita kemampuan lewat rohnya. Tapi seringkali kita tidak menyadari apa yang membuat seorang patah semangat. Yang kedua adalah karena melihat sesuatu dari sisi buruknya.
Nah perhatikan, mungkin ada di antara saudara orang-orang muda. Saudara pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara. Satu kabar gembira yang ada, saya mau beritahu bahwa kegagalan bukanlah sebuah kehancuran. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Seringkali orang-orang yang patah semangat ketika melihat kegagalan, mereka akan bilang ini, mati deh gue, habis deh, hancur deh. Tapi tahukah saudara, ketika kegagalan itu terjadi kepada orang-orang yang bersemangat, dia akan melihat kegagalan sebagai guru yang paling baik untuk belajar sesuatu menjadi lebih baik lagi. Orang yang bersemangat akan melihat kegagalan bukan kehancuran, tapi sesuatu pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Lihat di sini, melihat sesuatu jangan dari buruknya. Aduh udah lama nih gue pacaran sama dia, modal udah habis banyak banget nih. Coba kalau dihitung-hitung 1 tahun, tiap malam minggu ada 52, terus makan di sini, makan di situ gitu kan ya. Kita sering kali mikir, aduh ketika terjadi sesuatu nggak baik, kita lihat dari sisi buruknya. Lalu yang paling bahaya, kita malah membawa telunjuk ini untuk menunjuk gara-gara lo, gara-gara lo. Gara-gara lo, kita tunjuk begitu. Dan yang paling bahaya lagi, kita tunjuk gara-gara Tuhan gak adil. Seringkali kita bilang begitu kan. Padahal sebenarnya waktu kita bersemangat, kita akan melihat ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Kita akan lihat dari sisi yang baik, bukan dari sisi yang buruk. Kita akan belajar sesuatu yang baik. Ketika saya berbicara di depan saudara ini, saya bukan orang yang tidak pernah mengalami kehidupan di mana badai yang begitu keras. Secara manusia saya marah, saya kecewa. Tetapi satu hal yang saya melihat bahwa firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja apa? Siapa yang hafal di sini? Gak ada yang mau angkat tangan kan? Sama-sama sama saya, yuk. 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang bersemangat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika dia harus menghadapi badai, dia tidak lihat sisi buruknya. Dia akan lihat ada satu proses untuk promosi. Katakan amin. Ketika Daniel menghadapi satu masalah besar. Tahukah saudara, Daniel adalah seorang perantauan. Dia seorang Yahudi. Dia dibawa ke Babel. Bukan suatu yang mudah. Tapi pernahkah saudara berpikir orang minoritas itu diangkat menjadi pemimpin? Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib kepada orang-orang yang mengandalkan Dia? Dan Daniel ketika menghadapi masalah terbesar dalam hidup dia, apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke gua singa, dia difitnah, lalu direkayasa sedemikian rupa dengan satu tujuan daripada orang-orang yang iri hati kepada dia untuk menjebloskan dia, menghancurkan dia di kandang singa. Secara manusia, Daniel punya hak untuk marah. Dia bisa bela diri di hadapan Raja Nebukadnezar. Secara manusia, dia bisa balas dendam. Dia bisa berontak, tapi apa yang dilakukan Daniel ketika dia ada di gua singa itu, justru dia melihat perkara ajaib, mujizat, penyertaan Tuhan yang ada di dalam hidup dia. Amin. Kadang-kadang kita berpikir kita maunya semua enak mulus. Dengarkan sahabat Allah, bahwa Tuhan seringkali tidak mengizinkan hal itu terjadi, supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa bilang bahwa aku sudah sembuh kalau kita gak pernah sakit? Bagaimana kalau kita bisa bilang aku ini diberkati kalau kita tidak pernah mengalami kehidupan yang mungkin ada di titik nol dalam hidup ini? Dan ini yang dialami oleh Daniel. Tahukah saudara, Daniel tidak melihat dari sisi buruknya. Dia melihat dari satu perkara yang ajaib, dia melihat Allahnya yang hidup. Dan melalui peristiwa ini promosi terjadi. Ketika raja melihat kondisi daripada Daniel tetap utuh, maka dia melihat benar Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa.
Ketika dia berhadapan dengan Daniel, dia menemukan seorang muda yang penuh dengan hikmat. Sehingga dia berkata, ini yang kita perlukan di negara ini. Saya percaya orang-orang bersemangat akan seperti Daniel. Orang-orang yang bersemangat, dia tidak akan melihat dari sisi buruknya saja. Kita lihat di sini bagaimana 12 pengintai yang ada. 10 pengintai berkata negatif. Ini orang-orang yang patah semangat. Ngomongnya negatif, capek. Ngomongnya nggak ada mutu deh pokoknya. Lagi-lagi gosip, ceritain ini, ceritain itu. Nggak pernah ada, pernah nggak sih saudara ketemu orang yang patah semangat. Belum apa-apa udah ketemu langsung, sebel gua. Belum apa-apa udah bilang nggak mungkin lah bisa terjadi begini. Udahlah hancur. Saudara tahu kalau saudara berbicara dengan orang seperti ini, itu energi saudara juga seperti disedot loh. Tapi perhatikan ketika saudara berbicara dengan orang yang bersemangat, semangat saudara akan berkobar-kobar. 12 pengintai yang 10 negative thinking itu orang-orang kehilangan semangat. Kenapa? Karena mereka ketika mengintai daripada tanah Kanaan, mereka menemukan orang-orang di situ, orang yang raksasa. Mereka bilang, ya janji Tuhan sih benar. Tapi gile tuh orangnya di situ. Semuanya gede-gede, kita nih kayak belalang. Tahukah saudara, orang yang patah semangat, dia akan punya negative thinking. Dia adalah orang minder. Dia akan melihat dirinya dari kemampuan sebagai manusia. Tetapi orang-orang yang bersemangat, dia akan melihat dirinya begitu kuat karena dia melihat Allah yang ada di dalam dia kuat. Orang-orang yang positif. 2 pengintai, Joshua dan Caleb. Dia melihat Allah yang besar, Allah yang berjanji kepada bangsa ini. Bukan Allah penipu yang mengingkari setiap janjinya. Sehingga dia berkata kepada bangsa Israel, dia menenangkan hati mereka. Tidak. Kita akan tetap masuk ke sana. Perhatikan, orang yang bersemangat itu berani menantang badai. Orang yang bersemangat berani berjalan di lembah yang kelam. Orang yang bersemangat berani berjalan di padang gurun. Ada alasan kenapa mereka berani. Karena mereka mengenal Allah, bahwa Allah pasti menyertai. Karena itu janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Perhatikan di sini. Efesus 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Katakan amin. Katakan, aku adalah ciptaan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mungkin ada di antara saya mikir, ya kemarin gaji baru dipotong. Mungkin ada yang mikir, ya ini usaha lagi turun. Tapi saudara, perkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Aku adalah ciptaan Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika engkau bersemangat, promosi itu Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Amin. Perhatikan di sini. Orang yang patah semangat biasanya yang ketiga merasa berjuang sendirian. Capek, lelah. Emang kalau kita berjuang sendirian tuh capek, lelah. Siapa suruh berjuang sendirian? Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Dan dia akan selalu menyertai kita bersama-sama dengan kita. Merasa berjuang sendiri. Akibatnya apa? Ketakutan. Ngambil keputusan takut. Mungkin ada di sini yang mau menikah. Siapa yang kepingin menikah? Gak ada yang angkat tangan. Atau yang siapa yang sudah menikah? Oh banyak nih. Yang ingin menikah? Enggak ada ya. Enggak. Udah jangan tunjuk-tunjuk temennya. Aku juga mau gitu loh. Tapi saya udah menikah. Perhatikan di sini bahwa jangan merasa berjuang sendirian. Kita ada karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel ketakutan melawan orang Filistin? Mereka berbeda dengan Daud. Daud
berani menantang Goliat bukan karena dia tahu bahwa dirinya kuat. Enggak. Daud ini orang yang belum berpengalaman. Tetapi ada dasar untuk Daud bisa berkata, pokoknya aku akan melawan Goliat. Karena dengan nama Allah dia tahu, dia mengandalkan Tuhan. Tapi perhatikan di sini ketika orang Israel berhadapan dengan Filistin, mereka berkata begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat sebelumnya bilang begini, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Semua dengar. Tetapi orang Israel ketakutan, lari. Tapi hanya satu yang tidak lari, Daud. Karena dia orang yang bersemangat. Ada alasan untuk dia bersemangat. Karena dia mengenal Allahnya adalah Allah yang hebat. Allah yang dahsyat. Amin. Siapa nama Allah itu? Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan yang hari ini ada bersama dengan kita. Tahukah saudara bahwa roh Allah yang hidup ada bersama dengan kita? Mungkin saudara akan berpikir, bagaimana bisa bersama dengan kita? Secara kasat mata kita tidak bisa melihat dia. Tetapi dia ada bersama-sama dengan kita. Kita lihat di sini. Dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dapatkah saudara berkata amin? Berapa banyak yang percaya bahwa Allah tidak meninggalkan engkau? Saudara percaya? Ini alasan untuk kita tetap bersemangat. Biasanya orang itu kehilangan semangat karena terlalu berada di daerah nyaman, zona nyaman, comfort zone. Biasanya enak, orang bilang PW, udah enak posisinya, udah gak bisa ditukar-tukar lagi. Saya tidak akan baca kisah ini, tetapi saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dan 4 bagaimana ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia nyaman, yang lain pada pergi perang, Daud pergi di soto atau mungkin di teras atas, angin-angin enak-enak, pas dia ngelirik, ada cewek cakep juga nih gitu ya. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dan hari ini kenyamanan kita banyak. Enggak jauh-jauh. Nih ada di tangan kita. Gadget nih, ini kadang-kadang gadget nih daerah kenyamanan. Jujur saya katakan. Tidak terkecuali para hamba Tuhan. Kita harus bisa say no terhadap apa yang akan membuat waktu-waktu kita menjadi hilang. Kenyamanan kita hari-hari ini mungkin ada di gadget yang ada di sosial media. Apalagi sekarang ada IG, ya kan? Saya berusaha untuk bisa punya IG, tapi saya nggak mau juga. Yang lain pada menawarkan nggak usah. Karena kecuali ada dari kantor kami yang pegang untuk IG, TikTok, untuk sosial media. Karena saya tahu FB yang udah jadul gitu aja, itu kita bisa terus-terusan. Bahkan mungkin gak usah ngaku, di sini sih gak usah angkat tangan. Ada di kita stalking juga kali ya. Wah ngikutin si ini, ngikutin si itu. Dan tanpa kita sadari itu adalah area nyaman kita. Hobi kita menjadi hobi yang membuat nyaman. Sehingga kita kehilangan waktu-waktu yang paling berharga untuk kita bisa bersama dengan dia. Waktu yang berharga untuk kita bisa berkarya. Ini yang Tuhan ingin untuk kita melihat kembali. Apa yang terjadi ketika kita berada di dalam kehilangan semangat. Yang kelima adalah ketika pergaulan yang salah. Perhatikan, teman-teman yang tidak akan membangkitkan semangat kita. Saudara harus perhitungkan kembali. Ada teman yang akan memberi nilai 0 dalam hidup kita. Artinya gini, kalau aku berteman dengan dia, yang gak ada keuntungan apa-apa. Keuntungan di sini yang saya maksudkan adalah ketika kau berkawan dengan seseorang, mari kita harus memiliki hikmat. Teman itu akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan atau menjauh kepada Tuhan. Kalau membawa lebih jauh kepada Tuhan, ada teman begini yang memberi nilai 0. Bertahun-tahun bergaul sama kita, dia 0. Kalau kita bergaul sama dia, dia gak membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat sama Tuhan.
Tapi membuat kita juga biasa-biasa aja gitu. Hobi kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita tetap aja. Tapi ada teman-teman yang memberi nilai negatif. Ketika kita bergaul sama dia, kok kita lebih menjauh dari Tuhan ya. Kok kehidupan kita, perkataan kita, hobi kita, kok membawa kita terseret jauh daripada Tuhan ya. Saya mau katakan, pergi dan tinggalkan teman-teman itu. Saya pernah ngomong gini sama anak muda bilang gini, Bu Betty kan katanya kita harus menjadi garam dan terang. Wait, kita memang harus menjadi garam dan menjadi terang. Tetapi bukan berarti kita bunuh diri ada di situ. Kalau Tuhan suruh, kalau terangmu cukup, garammu cukup, silakan pergi. Tapi saudara bisa menilai, kalau aku bergaul sama dia, kalau aku ada di komunitas itu, kok aku jadi lebih menjauh dari Tuhan ya? Kok aku jadi ibadahku jadi biasa-biasa aja. Kata-kataku, hobiku jadi berubah ya. Saudara harus pertimbangkan itu. Itu adalah teman-teman yang memberi nilai negatif. Tapi ada teman-teman juga akan memberi nilai positif kepada kita. Semakin kita bersama-sama dengan dia, semakin kita bisa mendekat sama Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan. Semakin ada perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Bergaul sama teman seperti itu. Karena ketika teman-teman memberi nilai 0 atau negatif dalam hidup saudara, maka saudara akan kehilangan semangat yang ada. 0 dan negatif. Kalau ada teman-teman yang memberi negatif, tinggalkan. Kalau ada teman-teman yang memberikan nilai 0, ya kita boleh tahu, tapi jangan bergaul. Bagaimana tetap menjadi semangat? Filipi 4 ayat 13 dikatakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yakinlah bahwa kita adalah anak Allah. Saya ingin cepat, mungkin sampai jam berapa ya ini? Mana Kobeni atau siapa? Udah selesai ya? Hah? Udah selesai belum? Hah? 1 menit lagi. Oh, oke. Oke, saya akan cepat. Jadi kita harus yakin bahwa kita adalah anak Allah. Katakan amin. Aku adalah anak Allah. Dia adalah sumber daripada semangat kita. Yang kedua, Roh Allah berdiam di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Ketika dia diam di dalam kita, tahukah saudara bahwa dia adalah sumber semangat kita. Semangat yang ada di dalam hidup kita bukan karena keadaan kita baik. Tapi kita melihat bahwa Allah yang menyertai kita, Dia yang akan memampukan kita untuk melewati padang gurun yang kering. Untuk melewati lembah yang paling kelam sekalipun. Saya mengalami situasi hari-hari ini seperti itu. Itu sebabnya malam ini saya bagikan kepada saudara, jangan kehilangan semangat. Hari ini saudara ada di kursi ini, sama seperti dulu ketika saya beribadah di tempat ini. Dulu saya ada di kursi. Mungkin kursinya udah ganti kan ya. Dulu kursinya kayu panjang gitu kan ya. Saya ada di situ. Tapi saya tidak pernah terpikir ketika Tuhan membawa saya kepada bangsa-bangsa. Saya ingat almarhum Tante Marta. Dia seorang pendoa. Tapi dia tidak pernah terpikir untuk bisa pergi ke berbagai negara. Untuk anak cucunya diberkati. Dan hal yang sama saya mau katakan kepada saudara. Hari ini kau ada di kursi ini, duduk di sini. Tapi saya mau katakan jangan kehilangan semangat. Karena satu saat Tuhan akan bawa saudara untuk diberkati oleh berkat bangsa-bangsa. Harta bangsa-bangsa akan jatuh ke pangkuan orang benar. Ada alasan untuk kita tidak patah semangat. Karena Roh Allah yang hidup, Roh Kudus berdiam di dalam kita, bergerak lewat hidup kita, berkarya melalui hidup kita. Ini yang membuat kita semangat. 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, bagaimana tetap semangat? Penuhlah dengan firman Tuhan. Saya bersuka cita kalau di gereja ini masih tetap ada doa pagi.
masih ada doa semalaman. Karena saya tahu itu adalah juga salah satu yang membuat kita menjadi hidup. Tetapi saya mau ajak setiap saudara, penuhlah dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, setiap saat. Saya menulis buku Bread of Life, Gives Life 365 dengan satu tujuan, satu kerinduan. Biar setiap anak Tuhan mendengar dan belajar firman Tuhan. Sebab itu adalah sumber daripada kekuatan kita. Dan mari kita terus berkobar-kobar. Saya percaya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. Saudara, nyala apimu akan berkobar-kobar. Semangat saudara tuh bisa dilihat dari perkataan, dari sikap hidup saudara. Dari apa yang kau katakan akan berubah. Dari apa yang kau kerjakan itu akan berubah. Dan saya percaya ketika kita bersemangat, hasilnya juga akan excellent. Because the excellent spirit is in you. Ketika roh yang luar biasa itu ada di dalam kita. Sama seperti Daniel. Daniel semangat. Dalam satu situasi yang sangat buruk, di titik terendah dalam hidup dia semangat. Orang yang semangat, dia akan bangkit lagi, dia bergerak lagi, dan dia akan menghasilkan perkara yang ajaib. Tahukah saudara, saudara adalah agen kerajaan Allah yang Tuhan tunggu-tunggu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan untuk itu tetap bersemangat. Malam ini, saya ingin mengajak saudara untuk renungkan firman Tuhan ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mengenal satu pribadi Allah yang mulia. Sumber semangat itu, motor dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Sudahkah saudara dibaptis Roh Kudus? Sudahkah saudara berbicara di dalam bahasa yang baru? Sebab itu adalah bahasa-bahasa surgawi yang akan menopang saudara ketika engkau tidak lagi dapat berdoa. Roh itu akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulutmu. Milikin Roh Allah yang hidup ini. Dan itu adalah Roh Kudus. Haleluya, saya ingat ketika saya dibaptis Roh Kudus, usia saya waktu itu masih 14 tahun. Waktu itu saya masih remaja, saya ada di gereja GPDI Ketapang. Biasa malam-malam Roh Kudus, kursinya bukan seperti ini, kursinya masih kursi kayu. Papa saya drop saya di GPDI Ketapang, lalu dia biasanya pergi ke Sahabat Allah di sini ya. Karena deket kan, tinggal lurus jalannya gitu. Dan yang lain orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua. Saya anak remaja usia 14 tahun. Saya seorang yang bodoh, remaja yang bodoh. Saya gak naik kelas. Saya orang yang minder. Karena bagaimana tidak minder? Karena teman-teman akan melihat saya seorang yang bodoh. Tapi tahukah saudara, ketika roh yang luar biasa itu, the excellent spirit, memenuhi saya. Dan saya bersemangat. Dan Tuhan seperti membalikan telapak tangan yang ada. Saya belajar seperti biasa. Saya bodoh bukan karena gak belajar, saya belajar tapi gak masuk otak. Tapi ketika roh itu menguasai hidup saya bisa menjadi seorang yang cerdas, yang akhirnya Tuhan membawa saya menjadi juara kelas. Tuhan juga membawa saya untuk ikut perlombaan matematika yang ada dari seorang yang bodoh. Itu sebabnya malam ini kalau saudara sedang kehilangan semangat, ada di antara saudara mungkin berkata, ya udahlah jalanin aja hidup seperti ini. Saudara gak ada tujuan, kerja gak ada tujuan. Pernikahan juga biasa-biasa aja. Malam ini saya ingin mengajak saudara, bangkitkan semangat itu dan miliki roh Allah yang hidup itu. Yang pertama, mari datang kepada Dia. Ubah cara pikir saudara. Ubah cara hari-hari saudara. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Aku mau ikut Engkau. Dan malam ini, kalau ada mungkin di antara saudara yang belum dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, dipenuhi, dibaptis beda ya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tetapi Roh Kudus masih belum aktif sampai kita meresponi kehadirannya dengan apa? Dengan membuka diri, penuhi aku. Beri aku bahasa-bahasa yang baru. Itu adalah bahasa supranatural di mana engkau akan kembali bersemangat. Ketika lesu, ketika rasanya mau marah, ketika rasanya pengen balas kesalahan orang, kejahatan orang sama hidup kita. Datang kepada Dia, ini yang saya lakukan. Ketika saya tidak rasanya marah, kecewa, orang lain memfitnah, memutarbalikkan, merekayasa hal-hal yang jahat. Saya sulit untuk tidak membalas, tapi apa yang saya lakukan? Saya datang tiap hari bersama suami saya, kami bergandengan tangan.
Dan yang kami lakukan bukan berbicara dalam bahasa manusia lagi karena udah gak ada kata-kata lagi. Saya cuma ralabakina, ralabasyanda, ralamalama, dan air mata mulai jatuh. Dan itu yang kami lakukan terus dan tahu ke saudara, semangat itu muncul. Apakah tidak ada lembah yang kelam hari ini? Enggak ada di lembah kelam, masih ada. Tapi yang penting semangat itu ada. Dan ketika semangat itu ada, kita sanggup melewati apa yang menjadi kesulitan dalam hidup ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bolehkah main keyboard saja? Haleluya. Berapa banyak di antara saudara berkata, Tuhan, ini aku. Rasanya saudara merasakan bahwa hidup itu gagal. Saudara mungkin sedang mengalami kegagalan. Baik itu mungkin kegagalan di dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan pribadi saudara. Tapi saya mau katakan, jangan patah semangat. Katakan, jangan patah semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Karena firman Tuhan katakan, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Simbol daripada semangat itu adalah api. Kalau saudara perhatikan di Olimpiade, ya itu kan simbolnya kan api, ya kan, bawa api karena api itu adalah lambang semangat dan api Roh Kudus itu selalu harus ada di dalam hidup kita. Amin. Dan jangan pernah biarkan api itu padam, karena ketika api itu menyala, engkau tidak kuat lagi, engkau bisa berseru karena Roh Kudus itu penolong dan penghibur ada di dalam kita. Pejamkan mata saudara. Mungkin ada di antara saudara pernah mengalami kegagalan. Engkau belum mau bunuh diri, tapi rasanya udah pengen mati aja. Karena rasanya gak mungkin jalan ini. Malam ini dengarkan bahwa dia ada bersama dengan kita. Datang kepada dia, Tuhan, ini hidupku. Selidiki aku Tuhan. Bahkan katakan ampuni aku. Hari-hari ini, selama ini, aku mengandalkan kekuatanku. Aku melihat kekuatan manusia yang bisa menolongku. Ampuni aku. Ampuni aku. Tapi malam ini, aku mau bergantung kepadamu. Berapa banyak di antara saudara berkata, aku mau mengandalkan Tuhan. Saya mau lihat tangan saudara yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Maukah saudara biarkan Roh Kudus menyelidiki hati saudara? Katakan kepada dia, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, biarkan Tuhan melihat hati saudara. Jangan izinkan ada dosa sekecil apapun yang tersangkut di dalam hatimu. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang kudus. Dan dia mau tinggal di dalam hati yang kudus. Hati yang bersih. Hati yang tidak menyimpan kemarahan, kekecewaan, dendam. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bolehkah musik mainkan lagu ini? Pejamkan mata saudara. Izinkan Roh Allah itu menyelidiki hatimu. Kalau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan aku
gak mau kehilangan semangat itu. Biarkan Roh Kudus menguasai hidupmu. Langkah yang pertama, jangan simpan dosa. Kalau itu adalah dosa kemarahan, dosa kekecewaan, karena engkau merasa dirugikan dalam hidupmu oleh seseorang, minta Roh Kudus untuk kau bisa melepaskan pengampunan itu, untuk mengampuni dan melupakan orang-orang yang bersalah dalam hidup kita, orang-orang yang merugikan hidup kita. Saya mau katakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kau bisa. Saudara bisa. Pejamkan mata saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Tuhan gak pernah tanya kamu bisa ngampunin apa enggak. Karena Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tapi Tuhan akan bertanya, maukah engkau mengampuni? Maukah engkau melupakan orang-orang yang telah menghancurkan hidupmu, orang-orang yang telah merugikan hidupmu, orang-orang yang telah membuat engkau menjadi sengsara, yang memfitnah? Tuhan akan tanya itu. Apakah orang itu orang terdekat, orang tuamu, saudaramu, bahkan pemimpin rohani, atau siapa saja, bahkan mungkin juga suami, istri, pacar, mantan pacar kan? Tapi hari ini, malam ini, jangan izinkan semua terjadi dalam hidupmu dan mengalami satu stagnasi jalan buntu. Tapi malam ini jadikan malam terobosan dalam hidup saudara dengan yang pertama, ampuni. Berapa banyak dari saudara berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Roh Kudus tolong aku. Bolehkah angkat tangan saudara? Terima kasih Roh Kudus. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dia ada untuk mengasihi engkau. Roh Allah yang hidup ada bersama dengan engkau. Ketika engkau mengandalkan Rohnya yang hidup itu, seperti membalikan telapak tangan, Dia akan memampukan engkau. Dia akan memampukan engkau untuk melupakan setiap peristiwa, setiap trauma yang pernah engkau alami. Makasih Tuhan. Kalau itu adalah peristiwa-peristiwa yang membuat semangat itu menjadi hilang, malam ini sembuhkan. Malam ini biarlah engkau menjamah setiap hati, setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan malam ini. Jamah hati mereka Tuhan. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa. Tapi ketika engkau mengandalkan pribadi yang mulia, Allah Roh Kudus, engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Engkau bisa karena engkau dicintai. Jangan merasa berjuang sendirian. Engkau tidak berjuang sendirian, tidak. Karena Dia berfirman, dan aku akan menyertai engkau. Mungkin kau lelah, karena rasanya aku kok sendirian ya. Aku berjuang sendirian. Dengarkan, engkau orang yang sangat dicintai. Engkau tidak sendirian. Jangan kehilangan semangat. Masa lalu tidak akan membuat engkau menjadi lebih baik. Tapi lihat hari ini, pertolongan Tuhan selalu ada padamu. Selalu ada pada setiap kita yang mengandalkan Dia. Bapa, malam ini aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Biarlah terjadi terobosan atas mereka. Terpujilah namamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
terjadilah terobosan di dalam mereka. Karena Engkau Allah yang hidup ada di sini. Di dalam nama Yesus, semangat yang patah itu kembali Engkau utuhkan. Mereka tidak kehilangan semangat, tapi mereka tetap berjuang. Karena perjuangan itu tidak seorang diri. Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Saya percaya ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Ada berapa banyak yang mengalami asam lambung yang akut? Angkat tangan saudara. Saudara mengalami sakit asam lambung. Haleluya. Apakah Pak Beni bisa tolong angkat tangan? Ada pengerja yang lain. Angkat tangan saudara. Percaya kau saudara. Dia ada di sini karena dia mengasihi kita. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia tahu hari-hari di mana engkau merasakan begitu kesakitan. Terima kasih. Tuhan, lihat tangan yang terangkat. Lihat tangan yang terangkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan itu sedang mengalir. Sedang mengalir. Be still and now He is in you. Tetap tenang. Tetap tenang. Jamah setiap asam lambung yang ada. Malam ini malam kesembuhan. Karena engkau ada di sini. Dan di dalam nama Yesus dengarkan. Hero sakit penyakit. Hero kelemahan tubuh. Engkau tidak berkuasa atas tubuh anak-anak Tuhan yang ada di sini. Dan malam ini terima kesembuhan itu. Turunkan tangan saudara, terima kasih. Adakah di antara saudara yang akan memulai usaha yang baru, tapi engkau ragu-ragu dengan usaha ini? Karena engkau merasa, aku gak mampu deh, aku gak bisa. Ada di antara saudara memulai usaha yang baru, angkat tangan saudara. Haleluya. Boleh lebih tinggi? Saya ingin melihat tangan saudara. Tuhan melihat tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus engkau ada di pihak mereka. Kalau mereka akan merintis usaha yang baru, biarlah usaha yang baru itu datang daripada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan siapkan partner yang terbaik, tempat yang terbaik. Supaya melalui usaha ini nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati. Supaya dapat memberi makan bagi Indonesia. Dapat menjadi saluran berkat bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan turunkan tangan saudara. Tuhan engkau ajaib di sini. Ada berbagai macam hal yang mereka alami, pergumulan dalam hidup. Dan aku percaya malam ini iman mereka dibangkitkan. Dan tidak ada yang mustahil yang engkau tidak sanggup kerjakan. Terpujilah engkau. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita? Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bu Betty, buat firman-Nya. Biar firman ini boleh mengingatkan setiap kita untuk tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Amin. Selanjutnya saya akan membawakan pengumuman. Ulang tahun BIC tanggal 27. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan merayakan ulang tahun kita yang ke-20, yang ke-11, sorry ya. Yang ke-11 pada tanggal 27 Juli di tempat ini. Pelayanan akan dibantu oleh Bapak Pendeta Denny Lumempau dengan tema Care, Connect and Reach Out. Akan dimulai lebih awal, ada snack time ya teman-teman, jadi udah badan saya kecil loh. 6:30 kita akan snack time dulu dan ibadah akan dimulai pada jam 7 di tempat ini. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group dan sosial media BIC. Ada Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok yang terbaru. Boleh di follow ya teman-teman semua. Happy birthday untuk ulang tahunnya sama Terry Posa, Sansan, dan Yuli Chong. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai pada hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa pukul 3 sore.
Doa fajar akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 pagi. Berikutnya ada pengumuman dari Youth. Youth juga akan mengadakan ulang tahunnya yang ke-16 pada hari Minggu 23 Juli 2023 jam 4 sore di tempat ini. Ada video ya. Weh, kau minum dikit lah, nggak apa kali. Aduh, dulu deh, gue motor cuy, ntar kalau gue pusing gimana? Ayo, lagian kata gue ya, lu tuh udah keseringan tahu. Aduh. Malu nge-vape, gak bagus, tertawan dosen lo. Elah, dia malah ceramah. Cuy, justru tuh hidup sekarang lagi dibawa enjoy aja daripada ntar lu udah kerja. Aduh, udah banyak masalah ribet. Nih, dicobain deh dulu. Guys, ada yang udah kerjain tugas belum? Ah, si bocil. Aduh, Aduh. weh guys, kerjainnya besok ini udah selesai, udah mesti selesai. Tapi sih, Gue bilang cewek gue nih, deadline-nya besok. cuy, Aduh, bener cuy, lu udah selesai belum? Gue udah selesai. Aduh, nyontek dikit lah, bisa Enggak lah. lah, ntar kalau punya gue ketahuan sama gimana sama Bisa, dosen? gue edit dikit, gampang, Aduh, tenang, bisa gak lah. ketahuan, Ya udah terserah lu, terserah Aduh, lu. gue juga belum lagi, gimana nih? Cuy, depan. Aduh, gue juga baru dikit lagi. Keburu gak ya? Aduh, udah lah, nggak apa-apa, lu ikut sitin aja deh daripada lu nggak ada nilai. Ya udah sini gue bantuin deh, bisa lah nyontek-nyontek Ya dikit. udah bentar, gue ambil dulu di laptop gue nih. Ntar gue kasih lo orang, tenang aja lah. Pokoknya. Siap, thank you. Yaudah deh. Kalian pernah ngalami hal seperti ini? Kalian rindu untuk menjadi terang dan bawa kebenaran di tengah lingkup kalian. Yuk temukan jawabannya dan gabung bersama kita di ibadah KKR pada ulang tahun Youth yang ke-16 dengan tema Children of the Light. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Vera Siwi dan ibadah ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pada jam 4 sore ya. Tonton kelanjutan videonya di part 2 pada ibadah KKR Youth GPDI Sahabat Allah. Oke, kita boleh support adik kita di Youth ya, untuk bagi yang tidak berhalangan boleh silakan hadir di ulang tahun Youth jam 4 sore di minggu ini. Next. Seluruh panitia Ulta Biasi harap berkumpul sehabis ibadah. Untuk nama di atas Darius, Isti, Desi, HD, Esther Bong setelah ibadah harap berkumpul dengan Ibu Jevelyn Lau. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor tim doa BIC yang tertera di pada layar. Ada pengumuman tambahan dari Denny untuk penjelasan Ulta BIC. Ada video, sorry. Jasa Connect keliling. Yang mau jasa Connect keliling, jasa Connect keliling. Aduh, udah seharian belum ada yang mau jasa aku. Jasa Connect keliling. Aduh, nge-lag nih. Jasa Connect keliling. Bang, connect dong. Ini ya, Bang. Jasa Connect keliling, jasa Connect keliling. Kok WhatsApp-nya dari tadi nggak deliver centang satu? Nggak connect kali ini ya? Jasa Connect keliling. Bang. Oh iya. WhatsApp aku nggak deliver nih. Oh, Mau dong iya. Jasa connect keliling. Oke, ini ya. Jasa Connect keliling. Jasa Connect keliling. Sabar, ini lagi OTW. Halo, lagi OTW. Denger nggak? Halo. Wah, nggak connect lagi nih. Sinyalnya nggak ada. Gimana sih? Jasa Connect keliling. Bang, jasa connect keliling bang. Iya. Ini dari tadi handphone saya nggak connect nih bang. Mau connect? Bisa tolong? Oke. Jasa Connect keliling. Jasa Connect keliling. Jasa Connect keliling. Apa ini? Apa ini maksudnya? Apa ini? Mau tahu apa maksudnya? Penasaran apa itu Connect? Yuk teman-teman BIC, kami mengundang dewasa muda untuk hadir di acara ulang tahun BIC yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 7 malam. Ketemu di sana ya.
Shalom teman-teman. Kenalkan, nama saya Denny, mewakili panitia acara dari ulang tahun BIC. Boleh ditampilkan slide yang sudah saya share? Oke. Jadi tadi sudah diumumkan oleh Ko Herman ya untuk acara ulang tahun BIC. Nah, biasanya kalau acara ulang tahun tuh dekat dengan ada acara, ada kebersamaan, ada juga door prize. Biasanya door prize di akhir acara. Tapi kali ini di ulang tahun BIC yang ke-11, door prize ini datang duluan dengan judul Door Prize Instagram BIC. Oke, boleh beli tepuk tangan? Nah, tepuk tangan. Oke. Ya, jadi cara ikutan door prize ini gampang banget. Teman-teman akan berkesempatan untuk menang sebagai pemenang door prize nanti di acaranya. Jadi cara ikutnya gampang banget. Pertama itu teman-teman pastikan follow Instagram BIC ya atas di @blessimpactcommunity. Ya, temukan postingan yang berbentuk seperti ini, teman-teman nih. Ya, berbentuk seperti ini kelihatan ya. Nah, yang langkah kedua yang harus dilakukan adalah teman-teman share ya dengan tanda panah kayak gitu ya. Share postingan ini ke Instagram story teman-teman dan tag 3 teman kalian yang ingin diajak ke Ultra BIC minggu depan. Minimal 3, tag 3 teman kalian dan teman-teman akan berkesempatan untuk memenangkan door prize yang akan diumumkan pada acara ulang tahun BIC minggu depan. Jadi kita bisa manfaatkan ya teman-teman sosial media untuk connect ya, sekali lagi untuk connect ke teman-teman kita yang mungkin udah lama nggak datang atau mungkin teman dekat yang mau diajak ke ulang tahun BIC minggu depan bisa diajak lewat Instagram story. Seperti itu. Itu aja pengumuman dari saya, jadi teman-teman ikutan ya semua ya dan menangkan hadiahnya. Oke, itu saja, terima kasih. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Ko Beni untuk boleh naik. Tutup aja. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat setia. Kau dapat lihat setia. Kau dapat lihat setia. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian BIC pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau memberkati ya Bapa Ibu Pendeta Betty Purnama Bapa dalam pelayanannya, dalam keluarganya, di mana dia berada Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Bapa firman-Mu yang telah disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Bapa kami di surga, terima kasih juga Bapak atas berkat-Mu, di mana Engkau juga yang selalu memimpin pimpinan BIC, Bapak Beni Hira dan keluarga ya Bapak. Dalam setiap usahanya Engkau berkati, dalam pelayanannya Engkau berkati, dalam kesehatannya Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga telah mengirimkan rekan-rekan kami semua Bapak, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau juga memberkati teman-teman kami yang berulang tahunnya Bapak. Engkau telah memimpin 1 tahun yang lalu, Engkau juga akan berkati 1 tahun yang kemudian Bapak. Kami yakin kalau kami berharap kepada Engkau, tidak ada yang mustahil. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau juga yang memberkati. Bapak mungkin ada rekan-rekan kami yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Bapak kami mendengar Bapak, rekan kami Arifin, dia dalam terbaring sakit kembali Bapak. Tapi kami yakin Bapak, kami yakin dan percaya kepada Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapak. Kesembuhan dia akan terima ya Bapak.
Karena kami tahu Bapak, dia selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak atas kesembuhan yang diberikan kepada Engkau ya Bapak. Kau beri dia kesembuhan yang memulihkan dia dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga memberkati ya Bapak setiap usaha anak-anakmu. Engkau berkati juga sekeliling gereja ini ya Bapak. Masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Kau gerakkan hati mereka Bapak supaya mereka juga mau percaya pada Engkau. Kau berkati bangsa dan negara kami Bapak. Kau berkati ya Bapak, Bapak Presiden dan wakilnya Bapak. Kami yakin dan percaya kepada Engkau ya Bapak. Engkau yang akan mengatur semua bangsa dan negara kami ini. Kami yakin tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Bapak. Engkau juga yang masih melindungi Bapak dan gembala kami ya Bapak. Dalam kesehatan mereka Engkau yang memimpin. Terpujilah nama Bapak. Rekan-rekan BSI mari kita mengangkat tangan. Tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau juga yang memimpin kami Bapak. Tibakan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Bapak. Rekan-rekan BSI terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam.